Tak ada yang benar-benar tahu sejak kapan kios batik kecil itu berdiri di sudut pasar Kutai, Bali. Bangunannya tua, dinding kayu ulin menghitam dimakan usia, atap sengnya berkarat dan selalu meneteskan air meski hujan telah lama reda. Pemiliknya, seorang pedagang batik bernama Wira, telah menempati kios itu hampir 7 tahun. 7 tahun pula ia hidup dalam kemiskinan yang tak pernah beranjak. Batik-batik buatannya bukan batik sembarangan. Motifnya halus, pewarnanya dalam, coraknya memadukan unsur Kutai dan Bali dengan keindahan yang jarang ditemukan. Banyak orang memuji karyanya, namun pujian tak pernah berujung pada pembelian. Setiap hari, Wira membuka kios sejak subuh, menata kain dengan rapi, menyapukan doa-doa lirih di bibirnya, dan menunggu. Hingga pasar sepi, batik-batik itu tetap tergantung. Tak satu pun berpindah tangan. Orang-orang pasar mulai berbisik. Ada yang bilang kios itu dingin. Ada pula yang bersumpah melihat bayangan perempuan berdiri di belakang Wira saat ia menata dagangan. Meski ketika ditoleh, tak ada siapapun. Wira menganggap semua itu omong kosong. Yang ia tahu, perutnya kosong, utangnya menumpuk, dan istrinya di rumah sering menangis diam-diam. Sejak beberapa bulan terakhir, mimpi-mimpi aneh mulai menghantuinya. Hampir setiap malam, Wira bermimpi berada di sebuah ruang gelap tanpa dinding. Di tengah kegelapan itu, terdengar suara alat tenun bergerak perlahan. Krek, krek, krek. Dari balik bayangan muncul seorang perempuan bertubuh ramping mengenakan kain panjang berwarna hitam legam. Rambutnya sangat panjang, menyentuh lantai, dan perlahan ia menenun kain menggunakan helaian rambutnya sendiri. Perempuan itu selalu menoleh ke arah Wira, meski wajahnya tak pernah terlihat jelas. Namun Wira bisa merasakan tatapan tajam, dingin, dan penuh tuntutan. Setiap kali ia terbangun, telapak tangannya basah oleh keringat, dadanya sesak, dan aroma anyir seperti kain lembab bercampur darah selalu tertinggal di hidungnya. Pada suatu pagi yang kelabu, Wira menemukan satu kain batik di kiosnya berbeda dari yang lain. Ia yakin kain itu tidak ia buat. Motifnya lebih rumit, garis-garisnya seperti hidup, dan warnanya hitam pekat dengan semburat merah tua. Saat disentuh, kain itu terasa hangat, hampir seperti kulit manusia. Sepanjang hari itu, kiosnya didatangi lebih banyak orang dari biasanya. Mereka berhenti, memandang kain hitam tersebut dengan wajah terpikat. Namun anehnya, tak satu pun berani menyentuhnya. Hingga menjelang sore, ketika pasar hampir tutup, seorang perempuan tua datang dengan langkah terpincang. Wajahnya tertutup selendang, suaranya parau namun tegas. "Berapa harga kain itu?" tanyanya sambil menunjuk kain hitam. Wira menyebut angka yang bahkan ia sendiri merasa terlalu tinggi. Perempuan itu mengangguk tanpa menawar, lalu meletakkan sejumlah uang lusuh di meja. Saat Wira mengadah untuk mengucapkan terima kasih, perempuan itu telah menghilang. Tak terdengar langkah kaki, tak terlihat bayangannya di antara kios-kios. Sejak hari itu, sesuatu berubah. Uang di tangan Wira terasa dingin. Malamnya ia kembali bermimpi. Kali ini, perempuan penenun itu berdiri lebih dekat. Untuk pertama kalinya, wajahnya terlihat jelas. Cantik, pucat, dengan senyum tipis yang menyimpan sesuatu yang kelam. "Benangmu sudah mulai terisi," bisiknya. Wira terbangun sambil menjerit. Dari sudut kamarnya, ia mendengar suara kain digesek pelan, seolah ada yang sedang menenun di dalam kegelapan. Dan tanpa ia sadari, langkahnya telah memasuki jalan yang tak bisa lagi diputar balik. Sejak kain hitam itu terjual, Wira tak pernah lagi merasa sendirian. Bahkan ketika kiosnya kosong dan pasar telah lama tutup. Ada sesuatu yang tertinggal, sesuatu yang tak kasat mata namun selalu terasa hadir. Udara di dalam kios menjadi lebih lembab, lebih dingin, dan bau anyir yang dulu hanya muncul dalam mimpi kini kerap tercium saat ia membuka gulungan kain. Hari-hari berikutnya, pembeli mulai berdatangan. Bukan pembeli biasa. Mereka datang dengan tatapan kosong, wajah pucat seolah kurang tidur berhari-hari. Mereka memilih batik tanpa banyak bicara, menunjuk motif tertentu, lalu membayar dengan uang yang terasa dingin di tangan. Anehnya,
Setelah transaksi selesai, mereka selalu menunduk lama di depan kios, seakan mengucapkan terima kasih pada sesuatu yang tak terlihat. Wira mulai menyadari keanehan lain. Setiap kain batik yang laku selalu meninggalkan bekas halus di tangannya, seperti serat kasar yang menggores kulit. Malam hari, bekas itu terasa perih dan panas. Saat ia mencoba mencucinya, noda kemerahan samar muncul di air, meski kain tersebut tak pernah ia warnai dengan warna itu. Bisikan pertama terdengar saat ia menutup kios di senja hari. Awalnya sangat pelan, nyaris seperti desir angin di sela kain. Namun suara itu jelas memanggil namanya. Wira. Ia menoleh cepat. Pasar telah sepi, tak ada siapapun. Namun saat ia kembali menggulung kain batik, bisikan itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, seolah berasal dari dalam lipatan kain itu sendiri. Jangan salah benang. Wira melepaskan kain itu dan mundur beberapa langkah. Jantungnya berdegup keras. Ia mencoba menenangkan diri, menyalahkan kelelahan dan kurang tidur. Namun sejak hari itu, bisikan tak pernah benar-benar pergi. Kadang terdengar seperti suara perempuan dewasa, kadang seperti bisikan anak kecil yang tertahan tangis. Motif batik pun mulai berubah. Garis-garis halus yang ia gambar di siang hari tampak berbeda keesokan paginya. Lengkungan motif terlihat lebih tajam, seakan mengikuti pola tertentu yang tak pernah ia rencanakan. Pernah suatu pagi, Wira mendapati motif menyerupai wajah samar di antara ornamen batik. Mata tertutup, mulut terbuka seperti berteriak. Saat ia mengucek matanya dan melihat kembali, wajah itu telah lenyap. Kabar tentang batik Wira menyebar cepat. Beberapa pelanggan mengaku hidup mereka berubah drastis setelah membeli batik darinya. Usaha lancar, rezeki deras, namun hampir selalu diiringi kejadian ganjil. Ada yang jatuh sakit tanpa sebab, ada yang mengaku mendengar suara langkah di rumah mereka setiap malam. Bahkan, seorang pelanggan ditemukan meninggal mendadak, wajahnya membiru, tubuhnya kaku seperti membeku ketakutan. Orang-orang pasar mulai menjaga jarak. Seorang dukun tua yang sering melintas di pasar suatu sore berhenti di depan kios Wira. Matanya menyipit menatap kain-kain yang tergantung. Ia tak menyentuh apapun, hanya berdiri cukup lama hingga Wira merasa gelisah. Kau menenun dengan benang yang bukan milikmu, kata dukun itu akhirnya. Wira terdiam, tenggorokannya terasa kering. Namanya sudah mulai berbisik padamu, bukan? Si dukun melanjutkan, suaranya rendah dan berat. Nama siapa? Tanya Wira dengan suara gemetar. Dukun itu menghela napas panjang. Ratu Kolos Renggi, ia tak memberi tanpa mengambil. Nama itu menghantam pikiran Wira seperti palu. Malam itu, dalam mimpinya, perempuan penenun kembali hadir. Kali ini ia tersenyum lebih lebar. Rambutnya menjuntai, dan di antara helaian itu tampak serpihan wajah-wajah kecil yang terjerat, berteriak tanpa suara. Batikmu mulai hidup, bisiknya lembut, dan hidup selalu meminta balasan. Saat Wira terbangun, ia mendapati satu kain batik di kamarnya terbentang sendiri di lantai. Di atasnya, motif baru terbentuk, sebuah simbol asing yang berdenyut pelan, seolah masih ditenun oleh tangan yang tak terlihat. Di luar, azan subuh berkumandang, namun bagi Wira, malam itu belum benar-benar berakhir. Sejak malam itu, kain itu terbentang sendiri di lantai kamarnya. Wira tak lagi berani tidur dengan lampu padam. Namun terang pun tak mampu mengusir perasaan bahwa sesuatu sedang menunggunya. Setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar suara air mengalir pelan, bercampur bisikan yang memanggilnya untuk datang. Bukan datang ke suatu tempat yang ia kenal, melainkan ke arah yang terasa asing namun akrab, seperti ingatan lama yang dipaksa muncul. Panggilan itu semakin kuat pada malam bulan mati. Langit gelap tanpa bintang, udara berat dan lembab. Tanpa benar-benar mengerti mengapa, Wira meninggalkan rumah dan kiosnya. Kakinya melangkah sendiri, mengikuti jalan setapak menuju muara sungai di luar kampung, tempat yang sejak lama dihindari warga. Orang-orang bilang air di sana tak pernah benar-benar mengalir pergi,
ia hanya berputar, menyimpan apapun yang jatuh ke dalamnya. Di tepi muara, angin berhenti. Air sungai tampak hitam pekat, seperti kain yang direndam terlalu lama. Di sanalah Wira melihatnya. Perempuan itu berdiri di atas permukaan air seolah tanah padat. Rambutnya tergerai panjang, menyentuh air tanpa menimbulkan riak. Kain hitam membalut tubuhnya, dan di tangannya tergenggam alat tenun tua yang basah oleh sesuatu yang lebih kental dari air sungai. Wira ingin lari, tapi kakinya terasa berat. Dadanya sesak. Setiap tarikan nafas seperti menarik bau anyir yang sama seperti dalam mimpinya. "Kau datang," suara perempuan itu terdengar tenang, nyaris ramah. Siapa kau?" tanya Wira dengan suara bergetar meski ia sudah tahu jawabannya. Perempuan itu tersenyum, senyum yang indah tapi kosong. "Aku yang mengisi benangmu ketika tanganmu mulai gemetar karena lapar." Air di sekitar kakinya beriak pelan. Dari permukaannya muncul bayangan kain-kain batik yang pernah ia buat, melayang seperti bangkai. Motifnya berubah menjadi wajah-wajah orang yang tak ia kenal. "Aku tak meminta apapun darimu sebelumnya, tapi sekarang kau telah menjual apa yang kutenun, maka kau harus tahu harganya." Perempuan itu mengulurkan sehelai kain batik hitam. Di tengahnya terdapat tanda aneh yang sama seperti yang muncul di kamarnya. Wira merasa telapak tangannya panas saat menyentuh kain itu, seakan menyentuh luka terbuka. "Dengan ini, daganganmu akan laku, rezekimu akan mengalir," katanya pelan. "Namun setiap benang harus diisi. Tanpa isi, kain akan mati." "Apa maksudmu, isi?" Suara Wira nyaris tak terdengar. Perempuan itu menunduk sedikit, mendekatkan wajahnya. Mata kosong itu menatap lurus ke dalam diri Wira. Yang hidup, yang bernafas, yang punya nama. Tangan Wira gemetar hebat. "Aku tak bisa." Perempuan itu mengangkat satu jari, menghentikan kata-katanya. Dari ujung jarinya menetes cairan merah gelap ke kain batik. Tanpa sadar, Wira merasakan telapak tangannya terluka. Darahnya menetes, menyerap ke dalam kain batik. Seketika kain itu terasa berat, seolah mengandung sesuatu di dalamnya. Air sungai bergolak pelan dan suara jeritan samar terdengar dari kedalaman. Perempuan itu tersenyum puas. "Mulai malam ini, kau adalah penenunku. Selama kau menjual, aku akan memberi. Namun ingat, jika kau berhenti, yang akan kutenun adalah dirimu." Dalam sekejap, angin kembali berhembus kencang. Air sungai tenang. Perempuan itu lenyap, meninggalkan Wira terjatuh di tepi muara. Tubuhnya menggigil hebat. Saat fajar menyingsing, Wira pulang dengan langkah tertatih. Di tangannya tergenggam kain hitam bertanda darah yang kini telah mengering. Di dalam dadanya, ia tahu satu hal dengan pasti. Ia telah menyerahkan sesuatu yang tak bisa ditebus dengan doa. Dan di kejauhan, suara alat tenun terdengar kembali, pelan namun pasti, menandai awal dari kekayaan yang dibayar dengan nyawa. Perubahan itu terjadi begitu cepat hingga Wira tak sempat mempertanyakannya. Sehari setelah peristiwa di muara sungai, kios batiknya tak pernah lagi sepi. Orang-orang datang sejak pagi, bahkan sebelum pasar benar-benar dibuka. Mereka berdiri berbaris, menunggu dengan wajah tenang namun mata kosong, seolah digerakkan oleh dorongan yang sama. Wira hanya perlu membuka gulungan kain, dan tanpa banyak tanya, mereka membeli. Uang mengalir deras, bukan hanya kertas lusuh, tetapi juga perhiasan emas, koin tua berbau tanah, dan sesekali amplop tebal tanpa nama pengirim. Setiap kali Wira menyentuh uang itu, rasa dingin menjalar hingga ke tulang. Namun ia menutup mata pada firasat buruk tersebut. Istrinya tak lagi menangis, dapur mereka kembali berasap, dan utang-utang lama mulai terbayar satu persatu. Tapi ada harga yang tak tercatat. Setiap kali satu kain batik terjual dengan harga tinggi, selalu ada kabar buruk menyusul. Seorang pedagang sayur yang sering membeli batik darinya ditemukan jatuh pingsan di rumah.
Tubuhnya panas dingin, mulutnya mengigau menyebut nama Wira berulang kali. Seorang pelanggan dari luar kota mendadak meninggal di penginapan. Wajahnya membeku seperti orang yang menyaksikan sesuatu yang tak seharusnya dilihat. Awalnya Wira mencoba mengabaikan keterkaitan itu. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa semua itu kebetulan. Namun malam-malamnya tak lagi memberinya ruang untuk berdusta. Ia mulai merasakan perubahan pada kain-kain batik yang ia simpan. Saat disentuh, permukaannya terasa hangat, berdenyut pelan, seperti dada manusia yang sedang tidur. Kadang saat ia melipat kain, terdengar suara napas tertahan, disertai gesekan halus seolah ada sesuatu yang bergerak di dalam seratnya. Di rumah, cermin mulai menjadi musuhnya. Setiap kali Wira bercermin, bayangan di belakangnya selalu tampak sedikit terlambat bergerak. Sekilas ia melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri tepat di belakang bahunya. Namun ketika ia menoleh, hanya dinding kosong yang menyambutnya. Meski begitu, bau anyir yang sama selalu tertinggal, menusuk hidungnya. Tubuh Wira pun ikut berubah. Kulitnya sering terasa gatal dan perih, terutama di telapak tangan. Kadang ia terbangun di tengah malam dengan jari-jarinya mengepal kuat, seolah masih memegang alat tenun yang tak terlihat. Kuku-kukunya menghitam perlahan, dan di bawahnya tampak garis-garis merah seperti benang yang tertanam di daging. Suatu sore, seorang pelanggan lama datang kembali ke kiosnya. Wajah pria itu pucat, matanya cekung dan napasnya tersengal. Ia meletakkan kain batik di meja dengan tangan gemetar. "Ambil kembali," katanya lirih. "Aku tak sanggup." Wira menyentuh kain itu, dan seketika kepalanya dipenuhi kilasan gambar. Seorang perempuan menangis di sudut kamar, seorang anak berteriak tanpa suara, dan suara alat tenun yang bergerak semakin cepat. Wira terhuyung, hampir jatuh. "Tak bisa," jawabnya akhirnya, meski suaranya sendiri terdengar asing. "Kain itu sudah memilih." Pria itu menatapnya dengan ketakutan yang murni. Malam itu, kabar kematiannya menyebar. Ia ditemukan menggantung diri, dan di sakunya terselip potongan benang hitam yang tak dikenal siapapun. Sejak saat itu Wira sadar sepenuhnya, setiap kekayaan yang ia terima menuntut pengganti. Bukan sekedar nasib buruk, melainkan nyawa. Dan benang-benang halus itu terus bertambah, menenun sesuatu yang lebih besar, lebih rapat, dan lebih menyesakkan. Di tengah gemerlap uang dan pujian, Wira berdiri sendirian di kiosnya, dikelilingi kain-kain yang kini terasa seperti penjara. Dalam keheningan pasar malam, ia mendengar tawa pelan bergema dari sudut gelap, disusul bisikan yang telah ia kenal dengan baik. "Teruskan," kata suara itu lembut. "Benangmu masih lapar." Wira menutup mata. Ia tahu jalan yang ia pilih telah mengunci dirinya. Dan setiap langkah ke depan hanya akan membuat tenunan itu semakin erat, hingga tak ada ruang untuk bernafas. Kekayaan membawa perubahan di rumah Wira, namun bukan ketenangan. Rumah kayu yang dulu sunyi, kini dipenuhi benda-benda baru. Tetapi udara di dalamnya terasa semakin berat, seolah dinding-dinding menyimpan nafas yang tak pernah dikeluarkan. Istri Wira mulai sering terbangun tengah malam, menangis tanpa sebab, sementara anak mereka, Raka, yang baru berusia 8 tahun, perlahan menjadi pendiam. Awalnya hanya kebiasaan kecil. Raka sering duduk sendiri di sudut rumah, menatap kosong ke arah dinding sambil menggerakkan jarinya seperti sedang menulis di udara. Saat ditanya, ia hanya tersenyum tipis dan berkata sedang belajar menggambar motif. Padahal tak ada kertas atau pensil di tangannya. Suatu sore, Wira menemukan gambar-gambar aneh di bawah tempat tidur Raka. Coretan itu bukan gambar anak-anak pada umumnya. Garis-garisnya rumit, berputar, saling mengikat seperti benang kusut. Di beberapa bagian, tampak simbol yang sangat Wira kenal, tanda perjanjian yang pernah muncul di kain hitam dan di muara sungai. Darah Wira terasa berhenti mengalir. "Dari mana kamu tahu gambar ini?" tanya Wira dengan suara tertahan. Raka menatap ayahnya dengan mata yang terlalu tenang untuk anak seusianya.
Perempuan itu yang ngajarin. Katanya ayah sering salah hitung benang. Sejak hari itu, Raka sering mengigau. Dalam tidurnya ia menyebut kata-kata asing, terkadang tertawa pelan, terkadang menangis sambil memeluk tubuhnya sendiri. Tubuhnya mulai sering demam tanpa sebab, dan dokter tak menemukan penyakit apapun. Setiap malam demamnya memuncak, suara alat tenun seolah terdengar dari kamar Raka, padahal tak ada apapun di sana. Suatu malam, Wira terbangun oleh suara langkah kecil di dalam rumah. Ia bangkit dan melihat pintu kamar Raka terbuka. Tempat tidur itu kosong. Jantungnya berdegup liar. Ia berlari keluar kamar, memanggil nama anaknya dengan suara tercekat. Raka ditemukan di ruang tengah, duduk bersila di depan kain batik hitam yang tergantung. Anak itu menatap kain tersebut dengan wajah kosong, tangannya menyentuh permukaannya perlahan. "Jangan sentuh itu," teriak Wira. Raka menoleh, matanya tampak gelap, seolah menyimpan bayangan orang dewasa. "Dia bilang, sebentar lagi aku boleh masuk," katanya lirih. Wira menarik Raka dengan kasar, memeluknya erat-erat. Saat itu, ia mencium bau anyir yang sangat kuat dari rambut anaknya, sama seperti bau di muara sungai. Malam itu, Raka tertidur di pelukan ibunya, namun tangannya terus bergerak seperti sedang menenun sesuatu di udara. Keesokan harinya, Raka menghilang. Tak ada tanda-tanda pintu dibuka paksa, tak ada suara teriakan. Tempat tidurnya rapi, seolah ia tak pernah tidur di sana. Yang tersisa hanya sehelai kain batik kecil terlipat di atas bantalnya. Kain itu basah, berat, dan ketika Wira menyentuhnya, jari-jarinya berlumur darah segar. Istri Wira menjerit histeris. Wira berdiri kaku, matanya terpaku pada motif di kain itu. Di antara garis-garis batik, tampak wajah kecil yang ia kenal. Mata terpejam, bibir terbuka, seperti ingin memanggil. Di telinga Wira terdengar tawa pelan yang sangat ia kenal. "Benang yang paling halus selalu yang paling kuat, dan kau sudah memberikannya dengan sukarela." Wira jatuh berlutut. Untuk pertama kalinya sejak perjanjian itu, ia menjerit memohon, memanggil nama Raka, memohon pada apapun yang mau mendengarnya. Namun rumah itu hanya menjawab dengan keheningan yang menyesakkan. Di sudut ruangan, kain batik bergerak pelan, seolah mengencang. Dan Wira sadar, pesugihan itu kini tak lagi hanya menuntut korban. Ia telah mulai mengambil apa yang paling ia cintai. Setelah kepergian Raka, hari-hari Wira berubah menjadi kabut panjang tanpa ujung. Ia tetap membuka kios, tetap menjual batik, seolah hidupnya berjalan seperti biasa. Namun di balik tatapan kosongnya, ada sesuatu yang telah runtuh sepenuhnya. Setiap kain yang terjual terasa seperti satu langkah menjauh dari kemanusiaannya sendiri. Istrinya jatuh sakit, tubuhnya melemah, matanya kehilangan cahaya. Ia jarang berbicara, dan bila berbicara pun hanya menyebut nama Raka berulang-ulang, seperti doa yang salah arah. Wira tahu, jika ia berhenti menjual batik, sesuatu yang lebih buruk akan datang. Ratu Kolosrenggi tak pernah mengingkari janjinya. Ia hanya menagih. Dalam keputusasaan, Wira mencari dukun tua yang pernah memperingatkannya. Ia menemukannya di sebuah rumah panggung yang hampir runtuh, jauh dari pasar, dekat hutan yang tak lagi diberi nama. Dukun itu menyambutnya tanpa terkejut, seolah telah menunggu kedatangan Wira sejak lama. "Kau sudah menjadi penenun," kata dukun itu pelan setelah mendengar cerita Wira. Dan penenun tak pernah bebas dari tenunannya sendiri. Dari mulut dukun tua itulah Wira mengetahui kebenaran yang selama ini disembunyikan. Ratu Kolosrenggi bukan sekadar makhluk penunggu sungai atau penguasa pesugihan biasa. Ia adalah sisa dari perjanjian lama, jauh sebelum Kutai dan Bali dikenal sebagai tanah yang terpisah. Dahulu ia adalah penjaga batas, pengikat antara dunia manusia dan dunia yang menampung jiwa-jiwa terbuang. Para pedagang,
penenun, dan pembuat kain memujanya sebagai pemberi kelancaran, hingga mereka mulai meminta lebih dari sekadar rezeki. Maka Kolos Renggi belajar menagih. Ia memilih mereka yang hidup dari tenunan, dari benang, dari motif yang mengikat makna. Orang-orang itu dijadikan perpanjangan tangannya, penenun jiwa. Setiap kain bukan sekadar barang dagangan, melainkan wadah. Setiap motif adalah simpul, dan setiap pembeli yang menerima kain itu ikut menarik benang nasibnya sendiri. "Anakmu bukan yang pertama," ujar dukun itu dengan suara berat, "dan kau tak akan jadi yang terakhir." Wira gemetar. Apa yang terjadi pada mereka yang diambil? Dukun itu menatapnya lama. "Mereka tidak mati, mereka ditenun, menjadi bagian dari kain yang kau jual, menjadi isi yang membuat daganganmu hidup." Kata-kata itu menghantam Wira lebih keras dari apapun. Kini ia mengerti mengapa kain-kain itu terasa hangat, mengapa ia mendengar nafas dan jeritan tertahan. Mereka bukan ilusi, mereka adalah sisa-sisa manusia yang terikat, termasuk anaknya sendiri. "Kau masih hidup karena ia belum selesai denganmu," lanjut si dukun. "Selama kau menenun dan menjual, kau berguna. Jika kau berhenti, kau akan diurai perlahan." Malam itu, Wira pulang dengan kepala penuh suara. Di rumah, ia melihat kain-kain batik tergantung rapi. Jumlahnya lebih banyak dari yang ia ingat. Beberapa motif tampak baru, lebih rumit, lebih padat. Saat ia mendekat, ia melihat sesuatu yang membuat lututnya lemas. Di salah satu kain, ia mengenali garis-garis yang menyerupai gambar buatan Raka. Air matanya jatuh tanpa suara. Dalam tidurnya malam itu, Ratu Kolos Renggi datang tanpa mimpi. Ia berdiri di sudut kamar, nyata, rambutnya menjuntai menyentuh lantai. Wajahnya tenang, hampir penuh kasih. "Kau mulai mengerti, dan pengertian selalu datang setelah kehilangan," katanya. "Ambil saja aku," bisik Wira putus asa. "Lepaskan mereka." Ratu Kolos Renggi tersenyum tipis. "Sabar, benangmu masih kuat, kau belum selesai ditenun." Saat ia menghilang, Wira merasakan sesuatu di dadanya, seperti benang yang ditarik semakin kencang. Ia tahu kini tak ada lagi jalan keluar. Yang tersisa hanyalah menunggu sampai seluruh hidupnya menjadi motif. Dan di luar rumah, suara alat tenun kembali bergerak lebih cepat dari sebelumnya, menandakan bahwa akhir sudah mulai mendekat. Sejak malam kedatangan Ratu Kolos Renggi di kamarnya, Wira tak lagi menghitung hari. Waktu terasa menggumpal. Siang dan malam tak memiliki perbedaan selain jumlah orang yang datang ke kiosnya. Jika dulu pelanggan masih manusia, kini Wira tak lagi yakin siapa yang berdiri di hadapannya. Mereka datang dalam diam. Beberapa di antaranya tak memiliki bayangan meski matahari siang menggantung tepat di atas pasar. Ada yang wajahnya tampak kabur, seperti dilihat melalui air keruh. Ada pula yang berbicara dengan suara datar, seolah kata-kata itu bukan milik mereka sendiri. Namun satu hal sama, mereka tahu persis kain mana yang harus dibeli. "Yang itu," kata mereka serempak, menunjuk motif tertentu. Wira tak pernah menawar. Tangannya bergerak sendiri, menggulung kain, menyerahkannya seperti persembahan. Sebagai gantinya, mereka membayar dengan emas kusam, koin tua, atau benda-benda yang tak pernah dikenal mata uang manapun. Beberapa koin berbau tanah basah, sebagian lain meninggalkan bekas hitam di meja kayu kiosnya. Suatu hari, seorang pelanggan berdiri terlalu lama di depan kios. Tubuhnya tinggi kurus, pakaiannya kuno, dan kulitnya pucat seperti tak pernah tersentuh matahari. Saat Wira menyerahkan kain, tangan pelanggan itu menembus telapak Wira sejenak. Dingin, kosong,
seperti menyentuh udara musim hujan. "Benangmu rapat," katanya pelan. Ia puas. Wira gemetar, tapi tetap mengangguk. Setelah pelanggan itu pergi, kiosnya mendadak senyap. Burung-burung di atap pasar terbang serentak, dan udara menjadi dingin seperti menjelang hujan, padahal langit cerah. Kamera keamanan pasar mulai rusak satu persatu. Rekaman dari kios Wira selalu kosong, tak ada gambar, tak ada suara. Padahal para pedagang lain bersumpah melihat antrian panjang di depannya. Seolah apapun yang datang ke kios itu tak pernah benar-benar tercatat oleh dunia manusia. Tubuh Wira semakin melemah. Kulitnya pucat, matanya cekung. Ia sering batuk darah, namun tak merasakan sakit. Yang ia rasakan hanya tarikan di dalam tubuhnya, seperti benang-benang yang ditarik dari tulang dan dagingnya, menyatu dengan kain-kain yang ia jual. Suatu malam setelah kios ditutup, Wira mendengar suara pintu terbuka kembali. Ia menoleh dan melihat pasar telah berubah. Lorong-lorong memanjang tak wajar. Kios-kios lain gelap dan kosong. Di depannya berdiri puluhan sosok. Pelanggan-pelanggan yang pernah datang, kini tanpa wajah yang jelas. Mereka semua mengenakan batik buatannya. "Kami sudah membayar," kata mereka serempak. "Sekarang giliranmu menyempurnakan." Kain-kain di kios mulai bergerak sendiri. Gulungan batik terjatuh, terbuka, dan dari dalamnya terdengar jeritan tertahan. Suara orang-orang yang terikat, termasuk suara kecil yang sangat Wira kenal. Lututnya lemas. Ia menutup telinga, namun suara itu berasal dari dalam kepalanya sendiri. Di tengah kerumunan itu, Ratu Kolos Renggi muncul. Ia berjalan pelan, rambutnya menyapu lantai, wajahnya tetap tenang. "Pelanggan-pelanggan ini bukan dari duniamu," katanya lembut. "Mereka datang untuk memastikan tenunan tak terputus." "Apa lagi yang kau inginkan?" tanya Wira dengan suara hancur. Ratu itu menatapnya lama. "Tubuhmu mulai cocok. Benangmu kuat. Sebentar lagi, kau tak perlu lagi berdiri di kios." Saat itu Wira merasakan sensasi aneh di punggungnya. Seperti kulitnya ditarik, dijahit, disatukan. Nafasnya tersengal-sengal. Ia melihat lengannya sendiri, di mana garis-garis halus mulai muncul, menyerupai motif batik yang ia kenal betul. Pelanggan-pelanggan itu perlahan menghilang, satu persatu, menyisakan pasar kosong. Namun kain-kain tetap bergoyang pelan, seolah bernafas. Wira terduduk di lantai kios, tubuhnya gemetar. Ia tahu kini, dirinya tak lagi sepenuhnya manusia. Ia telah menjadi bagian dari dagangan itu sendiri, persiapan terakhir sebelum tenunan disempurnakan. Dan jauh di kedalaman sunyi, suara alat tenun berdentang semakin cepat, menandakan bahwa akhir tak lagi sekedar ancaman, melainkan janji yang akan segera dipenuhi. Kesadaran Wira perlahan kembali di tengah bau dupa yang menusuk dan asap yang membuat dadanya sesak. Ia terbaring di lantai tanah sebuah bangunan tua, bekas balai adat yang telah lama ditinggalkan. Tubuhnya lemah, namun pikirannya justru terasa terlalu jernih, seolah rasa takut telah habis terkikis dan digantikan oleh tekad terakhir. Ia harus menghentikan semuanya, atau lenyap sepenuhnya. Dukun tua itu berdiri di dekat kepalanya. Wajahnya tampak lebih keriput dari terakhir kali mereka bertemu. Di sekeliling mereka, lingkaran simbol digoreskan di tanah dengan campuran abu, garam, dan darah ayam hitam. Di tengah lingkaran, kain batik hitam yang pertama kali menjebak Wira dibentangkan, berdenyut pelan seperti makhluk yang sekarat. "Upacara ini tak akan memutus," kata dukun itu lirih.
hanya akan membuka simpul terakhir. Setelah itu, tak ada jalan kembali. Wira mengangguk lemah. Ia sudah tak peduli. Hidupnya telah lama berakhir sejak Raka menghilang. Jika masih ada sisa dirinya yang manusia, ia ingin menggunakannya untuk menghentikan tenunan itu, meski harus membayar dengan nyawa. Mantra mulai dilantunkan. Udara di ruangan berubah berat, dingin, lalu panas bergantian. Kain batik di tengah lingkaran bergerak semakin liar. Dari dalamnya, suara-suara mulai merembes keluar. Jeritan, tangisan, doa-doa yang terputus. Wira mengenali beberapa suara itu. Ia menggigit bibirnya hingga darah mengalir, menahan agar tak berteriak. Ketika dukun menusukkan keris kecil ke kain batik, tanah bergetar hebat. Asap hitam menyembur keluar, membentuk bayangan wajah-wajah yang terdistorsi. Mereka meronta, seolah benang yang mengikatnya ditarik paksa. "Kolo Srenggi," teriak dukun itu. "Terimalah tebusanmu dan lepaskan yang bukan milikmu." Tawa pelan menggema di seluruh bangunan. Ratu Kolo Srenggi muncul dari balik asap, wujudnya lebih besar dari sebelumnya. Rambutnya menjalar ke lantai, ke dinding, melilit pilar-pilar kayu tua. Wajahnya tetap cantik, namun matanya kini hitam pekat, seperti lubang tanpa dasar. "Kau ingin memutus tenunanku," katanya lembut, hampir iba. "Padahal kau sendiri adalah simpul terkuat." Wira berusaha bangkit, namun tubuhnya menolak. Garis-garis motif di kulitnya kini tampak jelas, menyala samar. Ia merasakan benang-benang di dalam tubuhnya tertarik, berdenyut mengikuti gerakan alat tenun tak kasat mata. "Ambil aku," kata Wira dengan suara parau, "tapi lepaskan mereka, lepaskan anakku." Ratu Kolo Srenggi mendekat, tangannya menyentuh dada Wira. Sentuhan itu dingin, namun anehnya menenangkan. "Anakmu sudah menjadi bagian dari tenunan. Ia indah, kau harus bangga." Dukun tua itu berteriak dan mencoba melanjutkan mantra. Namun rambut Ratu Kolo Srenggi melesat, melilit tubuh dukun itu. Suara tulangnya patah terdengar jelas sebelum tubuh itu terjatuh tak bernyawa ke tanah. Lingkaran simbol retak, garam dan abu menyebar. Kain batik di tengah lingkaran mengembang, lalu pecah terbuka. Dari dalamnya keluar suara jeritan yang memekakkan telinga. Bayangan-bayangan jiwa merayap di lantai, mencoba melarikan diri, namun kembali tersedot ke dalam kain seperti asap yang dihisap angin. "Upacara ini bukan untuk memutus," kata Ratu Kolo Srenggi dingin. "Ini hanya mempercepat." Wira merasakan tubuhnya terangkat, kulitnya terasa ditarik dari dalam, seolah dagingnya diurai menjadi serat. Ia berjerit, namun suaranya tertelan oleh dengung alat tenun yang kini terdengar sangat dekat, sangat nyata. Dalam kepedihan itu, Wira melihat wajah Raka di antara bayangan, menatapnya dengan mata kosong, tanpa marah, tanpa cinta, hanya kepasrahan. "Maaf," bisik Wira, sebelum segalanya menjadi putih. Ketika suara itu berhenti, balai adat kembali sunyi. Tak ada Wira, tak ada dukun, hanya kain batik hitam terbentang rapi di tengah ruangan. Motifnya kini jauh lebih padat, lebih hidup, seolah menyimpan ratusan kisah yang terikat rapat. Dan dari balik lipatan kain itu, terdengar satu bisikan terakhir, pelan namun penuh janji. Tenunan hampir selesai. Tak ada yang tahu kapan kios batik itu benar-benar tutup. Suatu pagi, para pedagang pasar Kutai Bali mendapati kios milik Wira terkunci rapat. Tak ada tanda pindah, tak ada kabar. Rumahnya pun kosong. Istrinya menghilang entah kemana, meninggalkan rumah dengan perabot berdebu dan bau anyir yang masih menggantung di udara. Orang-orang mengira Wira kabur membawa uang hasil dagangan. Beberapa percaya ia mati. Namun tak satu pun berani menyentuh kios itu. Beberapa hari kemudian, kunci kios ditemukan telah terbuka sendiri. Di dalamnya semua tampak rapi.
terlalu rapi. Kain-kain batik tergantung berderet, jumlahnya lebih banyak dari sebelumnya. Tak ada debu, tak ada sarang laba-laba, seolah kios itu tak pernah ditinggalkan. Namun suasananya dingin, sunyi, dan menekan dada siapapun yang melangkah masuk. Di antara kain-kain itu, ada satu yang berbeda. Kain itu tergantung di tengah, lebih panjang, lebih berat. Warnanya hitam legam dengan semburat merah tua dan coklat tanah. Motifnya rumit, terlalu rapat, seperti ribuan benang dipaksa menyatu. Jika diperhatikan lama-lama, garis-garis itu membentuk sesuatu yang menyerupai wajah seorang pria. Mata terbuka lebar, mulut terkatup seolah menahan jeritan. Beberapa pedagang bersumpah, motif wajah itu berubah-ubah. Kadang tampak menangis, kadang tersenyum lemah, dan kadang saat pasar benar-benar sepi, wajah itu tampak bergerak pelan, seolah mencoba bernafas. Tak lama kemudian, seorang pembeli datang dari luar kota. Ia terpikat pada kain hitam itu sejak pandangan pertama. Meski para pedagang lain melarang, ia tetap bersikeras membeli. Anehnya, tak ada harga tertera. Ia hanya meletakkan sejumlah uang di meja, jumlah yang tepat, seolah telah disepakati sebelumnya. Saat kain itu berpindah tangan, udara di kios berubah hangat, terlalu hangat. Malamnya pembeli itu bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat seorang pria berdiri di ruang gelap tanpa dinding. Tubuhnya terikat benang dari ujung kepala hingga kaki. Pria itu menatapnya dengan mata putus asa. "Jangan jual aku," bisiknya. "Aku masih hidup." Pembeli itu terbangun dengan tubuh basah keringat. Di sudut kamarnya, kain batik yang baru dibelinya tergantung rapi. Dari lipatannya, terdengar suara gesekan halus, seperti alat tenun yang kembali bergerak. Hari demi hari berlalu, kios itu tetap ada. Selalu ada kain baru, selalu ada pembeli, dan selalu ada kisah orang yang mendadak kaya lalu jatuh sakit, menghilang, atau mati dengan wajah penuh ketakutan. Nama Ratu Kolos Renggi kembali berbisik dari mulut ke mulut, seperti kutukan yang tak pernah benar-benar pergi. Ia tak lagi membutuhkan perjanjian baru. Tenunannya telah berjalan sendiri. Dan di antara setiap kain yang terjual, ada satu motif yang selalu muncul. Benang-benang yang membentuk sosok seorang pedagang, terikat rapat, menjadi bagian abadi dari dagangannya sendiri. Di suatu malam yang sangat sunyi, ketika pasar benar-benar kosong, terdengar bisikan pelan dari kios itu. "Siapapun yang menjualku akan menjadi benang berikutnya." Suara alat tenun pun bergerak kembali, menandakan bahwa kisah ini tak pernah benar-benar berakhir.